Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita awal dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Allahumma bika aslamna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nujur. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Kita bersyukur pada Allah, pagi ini kita bisa melanjutkan aktivitas kita sholat berjamaah. Kita lanjutkan kajian subuh. Semoga apa yang kita rencanakan Allah memberikan kemudahan. Amin. Bagi kita yang masih sakit, semoga Allah memberikan kesembuhan. Amin. Bagi kita yang masih mengagari dalam ekonomi terutama, karena konon dunia sekarang itu sedang tidak baik-baik saja. Ya, semoga kita pun diberi kemudahan. Ya, cuma satu yang harus kita laksanakan. Tadi doa dari Nabi kita, kalau kita tidak suasana ngaji, wiridnya subuh ditambah itu tadi. Allah cuma ini kalau wirid sendiri, Allahumma inni as'aluka. Ya, itu diteruskan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ini dibaca untuk wiridan subuh, tolong tidak dilupakan. Karena zaman sekarang ini sunah-sunah Nabi hampir sirna ya. Sunah-sunah yang lain direkayasa, diotori sampai melupakan sunnah Nabi. Insya Allah kita masih ingat tentang sunnah yang larinya 3 ini. Sunnah Allah, tapi sunnatullah. Jadi kalau sunnah itu dijadikan kalau apa namanya sunnatullah, itu takdir ketentuan Allah. Kalau didekatkan dengan Nabi namanya sunnah Rasul, sunnah Nabi. Ya itulah isi agama kita ini, ya sunnah Nabi. Semua jalan Islam, baik akidah, ibadah maupun muamalah, itu berangkatnya dari itu, dari Rasulullah Muhammad SAW. Kita tidak diperkenankan mengambil yang lain kecuali urusan duniawiya, urusan dunia. Urusan dunia no problem, tidak ada masalah. Nah, dari sudut itulah yang harus kita bersama-sama. Pinter itu penting, tapi lebih penting lagi ngertinya. Ngerti itu meletakkan sesuatu pada tempatnya, termasuk adil. Adil itu apa? Adil itu ijalus sain ala mahali, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Baiklah, kita teruskan masalah pikir. Dan ini serius ya. Setiap ajaran dari saya harus berseri. Kadang-kadang ketemu 3 kali 4 kali baru selesai. Lagi itu kita akan kekurangan. Karena apa? Islam itu hanya sering ganda. Bagaimana dulu pernah kami terangkan masalah fikih.
Kalau bikin menurut bahasa kan diingat, eling. Bagaimana firman Allah dalam surat Al-Anzal itu, Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Siapa liman kana yarjullah wal yawmal, bagi mereka yang mengharapkan ketemu Allah dan hari kiamat selamat, wa dzakarallaha katsiran, dengan zikir yang hanya kepada. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, peringatan ini. Jadi waqtil hakim, Quran itu peringatan yang sangat bijak. Atau mungkin Al-Quran, inna ma'anazalna dzikra wa innahu la'abidun. Surat Al-Hijr 9. Jadi artinya zikir itu saja banyak sekali. Sekarang cara berzikir yang penting, kita harus ikhlas sebagaimana sabda firman Allah dalam surat Al-Anzal itu. Jadi tidak pantas bagi orang mukmin baik laki-laki maupun perempuan, jika Allah menetapkan sesuatu harus mengikuti sesuatu itu. Jadi maka nabi mukminin walau mukminatin tidak bodoh rasul ayat kalau bisa dicari. Jadi nggak pantas orang yang mengaku mukmin lalu kalau Allah dan Rasul menetapkan begini harus begini. Kadang-kadang orang itu tidak begitu, begini. Nah itu repot. Tidak apa-apa. Contoh gampang saja. Mengapa Yahudi dan Nasrani dibatalkan oleh Allah? Ini harus kita pahami dari berangkat sana. Mengapa Yahudi dan Nasrani itu dibatalkan agamanya? Padahal Yahudi itu ya Musa, Nabi Musa dan Allah. Nabi Isa, Injil itu kan dari Nabi Isa. Mengapa dibatalkan? Ini harus kita pelajari ahli kitab ini. Karena kita tidak diperkenankan beragama Islam itu mengikuti yang di luar, tidak bisa. Semua yang kita akui sebagai ibadah, mengaku itu baik dan berpahala, harus berangkat dari Rasul. Kalau saya mengerti itu, tidak masalah yang sangat nilainya sangat tinggi di sini. Sama sekali itu sih. Jadi semua ibadah yang kita kerjakan itu tanya dulu ini dari Rasul atau bukan. Kalau dari selain Rasul jangan dikerjakan sampai sia-sia. Tapi cuma tadi yang penting cuma tadi tak pilih ini. Mengapa? Kan dari Rasul ini bukan seperti kalau sudah begitu saya kembali pada isi daripada zikir itu sendiri. Di dalam surat Al-A'raf 205, zikir kan tidak boleh keras. Itu secara umum. Tapi ada pengecualian kan 5 ya. Nah, di sini 5 ini supaya kita pahami sama-sama. Ada kata kita keraskan boleh-boleh. Dan yang ini betul. Pertama adalah Anda ini. Harus saya ulang kembali. Anda itu kalimatnya betul-betul. Di samping pahalanya luar biasa, memang mau pahala juga. Yang mau ganjaran, urusan luar ya ganjarannya ini. Jadi kembali pertama adalah Anda itu yang sering kita kurang sempurna adalah asyhadu alla ilaha illallah. Lainnya sering beda, harus dipanjangkan. Asyhadu alla ilaha illallah. Dua kali. Atau kalau takbir itu harus tanafusan wahidah, harus satu nafas. Walaupun di muka sendiri dengan masih dibedol, tidak apa-apa. Tapi agama berangkatnya dari tanafusan wahidah, dari satu nafas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kadang-kadang begitu. Termasuk yang kedua, Fatihah itu tidak disambung kalau dalam sholat.
Sabtul Mataninya itu. Tapi maaf, saya yang dokter sekarang profesor itu turunan As-Sudais, bukan Bedes ya, As-Sudais namanya. Itu kan kadang-kadang disambung Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Kalau di luar sholat no problem. Kalau di dalam sholat usahakan dipisah. Alhamdulillahirabbil alamin. Soal suara penak gak itu tergantung vokalnya. Soal aku masuk itu penak-penak itu kayak Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Bisa saja. Maliki Yaumiddin. Panjang-panjang. Maliki Yaumiddin. Nanti kalau dia dengan ngajaran Muslim Al-Jazair sana Imam Hanafi maafnya pendek. Ya Imam Qaulun namanya. Imam Qaulun yang banyak. Ya, kedua kita ada alif lain di sana bukan waktu waktu lain di sana yang memang begitu. Kan Quran itu 7 bacaan. Ya, 300 safhan. Jadi satunya itu hitung macam bacaan 7 macam. Nah di sini alhamdulillah tidak banyak problem. Tidak banyak problem. Di sini Imam Hafs. Imam Hafs ya biasa-biasa kita dengarkan di Imam Hafs. Ya, kamu sekalian itu. Yang terpenting harus dipahami. Termasuk konten. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha itu harus panjang 3 kali ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Kalau ini tidak ada enggak apa-apa. Qomatis sholat, qomatis sholat. Yang penting lahnya banyak. Qomatis sholat, qomatis sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Yang ketiga, ya salam itu, assalamualaikum itu. Karena dalam sholat ada 3 macam. Yang pertama yang pendek. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga boleh. Jangan mau ngimami ke telur macam itu. Saya oleh assalamualaikum, assalamualaikum, itu juga oleh. Kalau coba, ya kalau tuntunan ini, boleh ulangannya. Kamu sekalian itu yang terpenting. Terus takbiran raya, yang keempat. Takbiran raya yang ada 2 versi, ada yang takbirnya 2, ada yang 3. Kalau kita mungkin alun-alun itu masuk sahabat Nabi yang terkenal itu 2. Tapi dunia ini kan keputusan kadang-kadang seperti di Arab Saudi kan keputusan pemerintah, keputusan raja harus diiyakan itu. Kalau tidak dipecat itu, dipecat di penjara. Kalau di sana itu kerajaan kan ngirim norojo apa mana nyidil banyak khutbah di penjara itu. Dia dengan ada keluarganya jadi imam khotib di sana yes. Kalau projo bolak-balik ini kerajaan. Ini yang perlu dipahami sama. Untuk kunut subuh, kunut witir maksudnya. Lalu kunut subuh ada. Kunut witir di sana mengapa umumnya? Isinya yang mendengar rojo dia sama tutune duit di toko-toko dikirim atau di Baitul Ma'mur. Sama begitu. Jadi begitu ya. Memang begitu. Coba kalau guru setengah jam sendiri, mikir 10 hari yang terakhir. Sekarang di sana tarawihnya berubah, tidak seperti dulu. Tarawihnya sana itu begini. Setelah sholat isya berarti kalau sholat pagi 10 dan 3 langsung.
13 ada itu. Lalu yang kedua juga bayi dada. Kalau dulu kan setelah sholat isya 10 saja, terus nyinggir imam diganti, lalu ganti lagi 10 3. Jadi lengkap kan? Nah, yang orang mau gitu katanya, bukankah itu terlikur? Tidak, itu tidak terlikur 10 dulu. Nah terus kalau sudah malam-malaman ditambah lagi 10, amal itu 10 nanti itu kabeh. Tidak seperti itu. Aslinya ya kita kembali kepada sabda Nabi, maka Yazid di Ramadan au bi ghairi illa idda syararatan. Bukhari. Rasulullah kalau terawih sholat malam baik Ramadan maupun bukan Ramadan tidak pernah lebih dari 11. Bisa kalau dengan kita namanya tadi Prophet Bukhari. Kitab hadis yang itu yang kedua setelah Musnad Ahmad. Di sana dan karena Yazid di Ramadan au fi ghairihi illa idda syararatan. Rasulullah itu baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan tidak pernah lebih dari 11. Tidak pernah lebih dari 11. Jadi jenengan sing Abdul ya menurut Nabi ya kembali nek terawih mari 10 terus leren dulu langsung dulu ya Allah terus satu witirnya. Kalau jangan itu kata Nabi ya sahabat-sahabat mengatakan Abu Hurairah maka Yazid tidak pernah nambah di Ramadan atau di ghairihi. Nah kalau kita niru Nabi bukan kuantitasnya. Ayo sampai terawih telur ya oleh aja. Mari 10, terus bagaimana tengah wengi 10, terus bagaimana 10, terus witir telur ya. Telur di mana? Sampai nanti jalan kemana? Kalau ingin seperti itu, sampai jalan kemana? Masjid apa itu? Pernah tahu masjid apa? Masjid Topigo itu. Masjid Komen dulu itu kan masuk iso kayak masjid jalan-jalan. Jalan kemana itu netral itu sing sore orang Dewi 10, terus tengah wengi orang manis 10, terus jam ya sepanjang Ramadan itu belum itu. Sing Marisa langsung 10, terus ya gawe diri Dewi kan tergantung imannya. Terus tengah wengi jam 11 orang manis 10. Pernah saya terangkan satunya murid Dina. Dia setiap hari dia tidur sama saya. Diusir orang tuanya gara-gara masuk itu. Ya namanya dilibatkan baca cetak ketok. Sunardi untuk jadi kayak orang Jawa asli Sunardi. Ya. Kamu kok melok jamaah tengah wengi. Iya, saya ini kan jualan orang, betul orang. Jadi jalan ya, apa ya, sampai lari jenis. Jadi jalan tidak, jalan ini sebagai itu dia itu kalau jamaah ya kadang kalau asar itu maghrib sudah di jalan ya itu. Nanti kiri sampai lari, jalan pagi kiri. Tapi sekarang berubah luar biasa ya. Sangat perubahan Surabaya dengan dulu. Kalau dulu ekonomi dipusatkan di kota. Di sekarang ekonomi sudah goyah. Seperti kawan saya yang cerita, yaitu baru saja sawahnya disewa oleh pabrik. Mana itu? Tinggal di gede gitu. Disewa 5 hektar sama setahun ya. Baru itu kembali pada saya tak mau dewi pastor. Dulu saya masih punya 60 hektar kata dia. Berarti dia ya. Saya dulu ya kadang maaf kalau saya ngambil mojo kalau perlu aja. Ambil dulu saya masih punya sawah 60 hektar. Estor buloyo kan
Saiki lek pabrik malah sing bodoh. Paling wong akeh juga, akeh itu tergantung nyaman. Begitulah kehidupan. Ini dengan harus tahu bahwa dunia itu tidak selamanya jalan. Kadang-kadang yang baik-baik itu urusan dunia. Dan termasuk kita sah. Biar ganteng ayu kamu kan, biar ayu mengapa bibir. Nanti saya mau sekat, malah ini. Apa mana umur sudah cewek? Aku tentu, itulah dunia ini. Kita harus nyadari kuluman alaya an. Setiap yang ada di bumi akan binasa kan. Kuluman alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kuluman alaiha fan. Setiap manusia yang ada di muka bumi akan hilang, akan binasa. Termasuk si ngomong ini. Jadi kan barang akan binasa. Cuma urusan mati saya itu tidak begitu repot-repot. Dengan dulu, atau saya kali-kali ya, atau saya kali-kali dengan dulu. Karena bukan kamu tentang kayak seperti itulah. Sebagaimana kawan saya yang pagi itu kan, kalau ada hukum kan ditetapkan 4 orang, Pak Makin, Israel, lalu Pak Somad, lalu Pak Abali, saya. Nah, apa ya 7 nampakan ini terus sama kitab ini sampai kepada orang. Sekarang kalian udah ya, itu kayak begini. Kamu tadi begitulah sama sekalian. Yang penting kita paham azan, iqamah, berikan salam, takbir hari raya. Kalau kita ikuti Ibnu Mas'ud 2 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau Ibnu Mas'ud ya, bisa yang punya ilmu malam. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Kalau mana dulu, ya. Kita kadang-kadang yang dengan dulu ya boleh. Kemana kita mengikuti yang aslinya ya juga. Kayak ada di lulur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wallahil hamd. Ngerti ya itu ya. Allahil hamd. Malah bagus itu. Kita sampai cocok begini. Wallahil hamd. Ono deke. Qul huwallahu ahad. Ono deke. Dan karena kalau yang terakhir adalah talbiyah haji. Talbiyah haji itu labbaiknya 4 ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Labbaiknya 4. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu harus banyak keras ya. Dengan kalau dari Nabi, kalau dulu namanya zaman Nabi namanya dulu mulai Pak gitu. Kalau dari jeda namanya ya Allah, cuma aku jeda wis mulai Pak. Bisa lo mengairi. Nanti wong kamu kayak yang gelap mau lain ismani, kayak syukur-syukur itu mau. Dari pokoknya itu jeda langsung kayak talbiyah, cuma nggak apa-apa. Tapi wong itu biasanya dari jalan lama iso dari jalan lama sampai sore wis mulai. Nah dengan bacaan kapas itu yang kita lewati dari kecil nanti di akhir. Jadi kalau jangan orang tua kasih tolong maaf, jangan menenangkan, mengenai waktu toyok, waktu bolak boleh waktu doa. Karena kita bicara terus berdoa sebelum masuk muka. Lampai terus semakin banyak baca. Nanti apa yang kita lewati guys, masih kucing buku nono lihat dari saksi. Dari saksi, ia malaikat tahu saat dengar bacaan orang pelosok rock itu bacaan.
Itu harus keras itu. Ya, harus keras. Labbaik Allahumma labbaik labbaik. Jadi yang boleh keras berapa? 5. Adzan, iqamah, qulub salam, talbiyah haji dan takbir hari raya. Selain tidak perlu lunas. Memang aturannya seperti itu. Termasuk ini harus keras. Cuma kalau naik latih boleh untuk melatih jamaah supaya terlalu gitu. Rasul tidak selalu keras. Kadang-kadang dia keras ya diwajar tapi tidak setiap hari. Allah Rasul itu menghadapi jamaah ya seperti ini kalau habis sholat. Masalahnya apa? Sambil nonton umatnya. Jadi orang sih keliru di benar. Mampu sih menguasai gimana? Begitu maksudnya begitu. Kita boleh meniru malah bagus kalau kita meniru. Kalau saya tidak menghadap apa nasihatin di sini ada. Itu rasanya kan di situ. Kita itu kan ya'lamu al-dhahira minal hayatid dunya wa hum bil akhirati ghafilun kan begitu. Kebanyakan manusia tahu zahirnya saja. Mengapa Rasulullah itu kalau sholat itu menghadap jamaah? Karena melihat jamaahnya ini yang keliru dibenarkan gitu. Nah, kalau kita menghadap boleh-boleh saja, itu sunnah Nabi namanya. Tapi kalau tidak menghadap, kita menghadap ngalor miring-miring, ya boleh-boleh, enggak nuturi. Itu rahasianya cara. Jadi zikir yang sekian banyak harus kita baca yang tidak boleh keras. Terutama zikir yang dibagi 3 juga. Ketika habis sholat tidak pakai Astagfirullah Allahumma atas salam Alhamdulillah salam tabaraka ya ta'ala la ilaha illallah wa la syarika lahu mulku wa lahu wa lahu lalu untuk syukur hati Allahumma inni as'aluka dengan kali Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Lalu kita baca kursi Allahu Allah akan surat ikhlas. Kamu bisa 10 kali kamu bisa. Termasuk la ilaha illallah wa syarika lahu subuh dan untuk itu bisa 10 bisa 100. Jadi dengan yang tahu dan mampu. Agama kan tidak dipaksakan. Karena itu dalam kalimat tauhid yang sangat bagus, yang sangat tinggi nilai pahalanya. La ilaha illallah wa syarika lahu mulku wa lahu hamdu wa lahu kulli syai'in. Rasulullah memberikan contoh beberapa, tapi di situ kan ada hadis. Yang satu boleh baca 1, zuhur, asar, isya boleh 1. Lalu untuk maghrib bisa 10 kali. Karena di dalam hadis itu banyak sekali. Jadi kan yang oke awais, gak lama-lama, dimana mulai maghrib sampai menunggu sama isya saja ditunggu malaikat. Kan begitu hadisnya. Jadi siapa yang nunggu sholat isya di masjid di musola ini, malaikatnya duduk di situ mendoakan ya Allah ampunilah Allah maghfir, ampunilah Allah maghfirlah warham, ampunilah dia orang ini karena menunggu sholat isya. Kita kan nggak bisa seperti itu. Tapi pertemuan sembako akhirnya wah, Allah akbar selaku. Ya, tadi informasi seperti itu mudah-mudahan nanti sama topik yang lain. Ternyata zikir ini perlu kita tekankan, terutama dibagi 3, zikir pagi sholat, zikir pagi hari, zikir sore hari, dan zikir umum. Zikir umum ini yang sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Seperti jenengan mengenali numpak kendaraan nyadar itu. Ya, kan enggak ya, itu dikir itu, punishment gue ya kan, ya semalam, ya itu kalau gue nih, tapi kalau gue takut, aduh ngomong kayak kayak itu dulu kita udah berapa, sudah mengalami sesuatu Muhammad Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim wa la yakfi wa la yarfi Rabbana zalamna anfusana
tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhirna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فإنك غافر